Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sylvia Ika Widyarista, NIM C14012010025 dari Departemen Budidaya Perairan Angkatan 57 Paralel 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kita mengolah data di server untuk pengaplikasian cut and fill pada suatu lahan. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi servernya. Kita klik New Worksheet. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke Grid, klik Data. Lalu kita masukkan data yang telah kita dapatkan dari pengamatan dan perhitungan secara langsung pada lahannya. Di sini saya menggunakan lahan lebar. Kita open saja. Klik OK. Lalu spasi untuk X direction-nya kita ganti 10. Begitu juga dengan Y-nya. Supaya lebar aja ya teman-teman. Nah, kita klik yes. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita X saja, no. Setelah itu kita masuk ke file, new, dan masuk ke plot. Atau bisa dengan Ctrl N. Nah, jika sudah muncul kanvas seperti ini, lalu kita ke tahap selanjutnya untuk pemetaan, yaitu klik new, dan contour map. Nah, kita masukkan data yang telah kita grid tadi. Kita akan mendapatkan gambar seperti ini ya. Selanjutnya untuk memberi warna dan tekstur, kita bisa fill contour. Untuk warnanya sendiri kita ganti menjadi blue red one. Kenapa kita mengganti blue red one? Nanti saya akan jelaskan pada tahap selanjutnya. Di sini kita centang juga color scale-nya. Udah. Lalu untuk mengetahui elevasi atau ketinggian dari antara titik A dengan titik B atau titik C dan titik lainnya, kita bisa langsung klik gambarnya, klik kanan, add, dan pilih profile. Di sini jika sudah muncul tanda plus, kita klik di pojok kiri atas, kita silangkan ke diagonal berarah di kanan bawah seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul peringatan seperti ini, kita yes saja. Nah, maka akan muncul profile. Profile ini yang saya sebutkan tadi untuk mengetahui elevasi antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Kita di sini juga bisa merubah judulnya ya, menjadi elevasi lahan lebar seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke base profil 1. Ini kita hilangi tanda garisnya tadi ya, biar nggak mengganggu. Setelah itu, kita masuk ke step selanjutnya. Karena ini masih 2 dimensi, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu klik add lagi, klik kanan add. Dan di situ kita ke 3D surface layer. Kita klik lagi data yang telah kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan yang berbeda seperti ini ya, teman-teman. Di sini jangan lupa kita beralih pada tampilan 3D surface-nya. Nah, untuk warnanya kita ganti, kita samakan menjadi blue red one. Oke, setelah itu bagaimana ya kita bisa menentukan mana lahannya harus di-cut dan mana yang harus lahan yang kita fill. Nah, di sini kan ada warna merah dan warna biru ya, tapi belum jelas tuh. Nah, bagaimana kita bisa menentukan lahan mana yang harus di-cut dan lahan mana yang harus di-fill, yaitu dengan menentukan value-nya. Nah, di sini paralel 2 mendapatkan value sebesar minus 1 55,69720 data. Ya. Kita mendapatkan hasil ini. Oke, lalu kita apakan hasil tersebut? Di sini kita klik fill color-nya.
titik 3-nya kita klik lagi. Nah, di sini kita bisa mengklik sembarang karena di sini dominannya warna merah dan warna biru. Kita klik sembarang warna biru. Lalu value-nya kita gunakan yang ini, teman-teman. Lalu merahnya juga. Nah, maka akan seperti itu. Oke. Nah, maka akan jelas seperti ini ya. Kameranya nggak samar-samar lagi. Kita klik juga di 3D surface-nya, kita centang show base. Nah, setelah itu kita bisa melihat secara 3D-nya. Nah, ini kan warnanya masih belum warna tanah ya, kita bisa ganti warnanya di 3D surface, fill property, kita tarik ke bawah, warnanya kita bisa ganti menjadi brown atau warna tanah. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, kurang lebih gambarannya hampir sama dengan yang elevasi lebar profil ini ya, teman-teman. Kita rapi-rapikan saja, biar enak dipandang. Nah, karena di sini sudah tergambar ya berapa elevasinya, ketinggiannya sudah terlihat ya antara titik sini dengan titik sini gitu. Lalu gimana sih kita bisa menentukan volume yang mana yang kita cut, yang mana yang kita fill? Dengan cara klik grid, klik volume, nah lebar, kita klik. Oke, kita masukkan value yang ada di sini tadi ke konstan atau Z-nya. Untuk scale faktornya kita ganti 0,01. Oke. Nah, maka akan muncul create volume computation seperti ini. Nah, positif volumenya atau yang kita cut-nya sebesar ini. Sedangkan negatif volume yang harus kita fill atau yang harus kita timbun tanahnya sebesar ini. Jadi net volume dari cut yang dikurangi fill itu nantinya akan menjadi 0,001357 sekian. Kenapa? Karena hal ini untuk efektivitas pengerjaan suatu proses cut and fill, di mana kita bisa menggali dan menimbun tanah dengan ukuran yang pas, nggak mubazir dan nggak kurang, seperti itu. Lalu kita X saja. Nah, sudah teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat berapa value-nya, terus gambaran elevasinya seperti itu. Nah, di sini tinggal masukkan namaku atau bisa juga memasukkan judulnya. Cut and fill lahan lebar. Oke. Oh iya teman-teman, mungkin tadi kelewat ya. Kenapa menggunakan warna biru dan merah gitu ya? Karena warna biru dan merah ini warna yang kontras, jadi kita bisa membandingkan lahan mana yang harus kita timbun. Di sini lahan yang harus kita timbun itu lahan yang elevasinya lebih rendah, yaitu yang biru. Itu yang kita bisa fill, yang bisa kita cut, yaitu yang merah. Seperti itu. Oke, kita masukkan nama. Oh, sorry. Namaku C140101025, kelompok 4, paralel 2. Oke. Nah, setelah ini kita bisa juga ya teman-teman seperti biasa kita ekspor untuk menjadi versi JPEG. Kita judulnya saja cut and fill. Nah, di sini ada nama sebelumnya cut and fill JPEG.
Ini kita ganti lahan ya, Kak. Jangan lupa formatnya kita ganti JPEG atau JPG. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you for watching.